السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Ittihad, Jalan Legenda Wisata Boulevard, Cibubur, Gunung Putri, Bogor. Dan hari ini senang sekali rasanya saya Amel Sani dapat kembali menyapa Anda. Pemirsa, tentu setiap dari kita menginginkan kebahagiaan dalam hidup. Namun, apa makna kebahagiaan sesungguhnya dalam ajaran Islam? Hari ini Damai Indonesiaku akan membahasnya dalam tema kunci kebahagiaan dalam hidup. Telah hadir guru-guru kita untuk berbagi ilmunya hari ini bersama dengan sahabat saya, Mas Agung. Silakan Mas Agung. Baik, terima kasih Amel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu Damai Nusaku yang akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali seperti yang tadi menjadi pembukaan tema kita kali ini, kunci kebahagiaan hidup. Kebahagiaan dalam perspektif Islam itu seperti apa yang tentunya kita rasakan bersama. Telah hadir bersama kita guru-guru yang kita cintai, Babe Haikal Hasan, Ustadz Hilmi Firdausi, dan nanti insya Allah menyusul Kiai Haji Syumarul Syafi'i yang tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya muliakan, kita hormati bersama guru-guru kita, Babe Haikal Hasan. Kita doakan beliau dilimpahkan keberkahan, penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dan kelak beliau akan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kiai Syafi Sumar yang sedang dalam perjalanan, Mas Agung sahabat saya, rekan seperjuangan, Masya Allah, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ittihad Kota Legenda Cibubur, dan seluruh pemirsa Damai Indonesia ku dimanapun berada. Bahagia siang hari ini? Tema kita sedang bahagia, makanya kalau nggak bahagia mendingan jangan ikut di sini. Ini hanya kumpulan orang-orang bahagia. Masya Allah. Bahagia kita? Alhamdulillah. Tadi dibaca ayat di prolog di depan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Kalau orang zaman dulu nyebutnya doa apa itu? Doa sapu jagat. Kenapa sapu jagat namanya? Karena satu doa itu telah mewakili semua keinginan kita di dunia. Dunia bahagia, akhirat bahagia, bebas dari api neraka. Cukup enggak? Cukup. Makanya kalau ibu-ibu ada hajat, bapak ada hajat, enggak apal doanya yang panjang-panjang, Robbana atina aja. Ya, itu mewakili ustadz, pengen dagangan laris. Doanya yang gampang-gampang, kita kan biasanya minta yang gampang-gampang ya. Yang gampang diapal, yang simpel, udah Robbana atina. Ustadz pengen jodoh yang cantik segala macam, udah Robbana atina. Ya, itu satu doa mewakili semua keinginan kita di dunia. Bicara tentang kunci-kunci kebahagiaan. Apa sih makna bahagia? Ibu-ibu, bahagia kira-kira ada enggak hubungannya dengan harta? Ada enggak? Ada. Orang kaya bahagia enggak? Belum tentu. Belum tentu. Bisa bahagia, bisa enggak. Kalau ukuran kaya itu bahagia, enggak ada konglomerat yang bunuh diri. Di Jerman dulu itu ada namanya konglomerat Adolf Merkel. Ya. Hartanya T-an, triliun, tapi dia mati mengenaskan bunuh diri. Jadi kekayaan sebenarnya enggak ada hubungan dengan kebahagiaan. Popularitas, terkenal, viral, ada enggak hubungan dengan kebahagiaan? Ya ada, tapi bukan segala-galanya. Orang populer bisa bahagia enggak? Bisa, tapi bukan patokan itu jadi bahagia. Karena kalau populer jadikan patokan kebahagiaan, enggak mungkin artis bunuh diri. Bapak kenal Marilyn Monroe? Tahu, kenal di mana ente? Marilyn Monroe kurang cakep apa, kurang terkenal apa, matinya bunuh diri. Artis Hollywood konon dia itu aktor yang paling lucu se-Hollywood. Setiap film yang dibintanginya meledak. Namanya Robin Williams. Ditemukan meninggal bunuh diri di rumahnya. Terkenal, kaya, lucu, mati bunuh diri. Artinya apa? Popularitas, keterkenalan, viralitas tidak menjadi ukuran bahagia. Lalu apa sih ukuran bahagia itu? Dalam bahasa Qur'annya sa'adah, kebahagiaan. Bahagia hakiki itu seperti apa? Ini yang akan kita belajar hari ini dari guru-guru kita. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, bahagia hakiki itu sederhana sekali. Ya, bahagia hakiki sederhana sekali. Kata Rasul, ajaban lil amril mu'min. Sungguh ajib, sungguh istimewa, sungguh amazing urusan orang beriman. Tuh. Kehidupan orang beriman itu semuanya luar biasa, Masya Allah. Inna amrahu kullahu khair, kata Rasul. Semua urusannya itu kebaikan buat dia.
Kata Rasul, "Walaisa zaka li ahadin illa lil mu'min." Dan itu tidak akan pernah dirasakan kecuali sama orang beriman tuh. Kata Rasul, semua urusan kita itu happy, bahagia. Tapi syaratnya jadi orang beriman dulu. Walaisa zaka li ahadin illa lil mu'min. Apa lanjutannya? In asabatu sarra syakara. Kata Rasul, kalau dapat sesuatu yang nikmat, dapat bonus, dapat rizki tambahan, dapat jodoh para jomblo, syakara, dia bersyukur. Fakana khairullah, itu kebaikan buat dia, itu pahala buat dia. Namun sebaliknya dunia ini enggak selamanya enak terus ya Bu ya. Ada rezeki, ada anugerah segala macam, juga ada musibah. In asabathu dharra, dapat sesuatu yang kurang mengenakkan hati, kata Rasul apa? Sabara, fakana khairullah, tinggal sabar, maka itu pun kebaikan buat dia, pahala buat dia. Jadi kata Rasulullah SAW bahwa orang mukmin itu ditimpa kenikmatan dia bersabar, bersyukur, maka itu jadi kebaikan. Ditimpa musibah, kesulitan, dia bersabar, maka itu pun jadi kebaikan. Jadi kita ini selalu bahagia Bu. Ya, bahagia tidak ada hubungan dengan dapat duit, belum tentu Bu. Ibu dapat duit bahagia enggak? Hah? Ya kemungkinan besar sih bahagia kita gitu ya. Kemungkinan besar bahagia, tapi ada orang yang dulu miskinnya sebenarnya dia bahagia. Ketika punya duit malah gak bahagia. Contoh, bapak dulu Bu, lagi gak punya duit Bu, setia gak sama ibu? Masya Allah Bu, setia. Mau ngapain dia gak punya duit? Ya. Kira-kira ibu bahagia gak bapak setia? Bahagia. Dia berdoa ya Allah, ibu juga berdoa ya Allah, salat duha ibu ya. Berikanlah rizki pada suamiku, aku bosan kere ya Allah. Allah kasih duit buat bapak, dapat duit banyak dia. Biasanya nih kalau laki duit banyak gimana Bu? Nah, pertanyaan saya, mending laki ibu miskin apa kaya kalau begitu? Kaya setia ustadz, ya itu maunya gitu ya. Memang setiap orang itu beda-beda menyikapinya Bu. Jadi nggak selamanya kekayaan dijadikan sebagai ukuran kebahagiaan. Kadang kaya juga nggak bahagia. Makanya kita ini orang beriman jangan ngiri Bu. Bahagia itu adalah kita ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya qanaah. Demikian. Terima kasih Ustadz Helmi, menarik sekali memang pemirsa yang dirahmati Allah ketika kita hidup di dunia ini yang di hadapan kita persepsi kita kadang-kadang kita salah, diberikan kekayaan seperti yang telah dijelaskan tadi, ternyata belum tentu menjadi ukuran kita bahagia, yang diberikan kemiskinan belum tentu mereka bersedih. Disinilah pentingnya kita memahami indikator orang Islam, apa yang disebut dengan bahagia dalam perspektif Islam. Babe Haikal akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.